Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, hari ini bertemu dengan Pak Yusuf dalam materi pendidikan agama Islam ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini anak-anak tetap diberikan kesehatan, sukses. Selesai dari pembahasan kali ini nanti mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baca suratul Fatihah ya dengan suara yang rendah. Al-Fatihah. Siapa alat tulis kalian ya? Kalau ada materi yang perlu ditulis atau yang perlu kalian catat, silakan dicatat karena pembahasan kita masih seputar pengurusan jenazah. Pada pertemuan sebelumnya yang kita gunakan daring kemarin, kita sudah membahas tentang pengurusan jenazah mulai dari yang pertama ketika ada orang meninggal dunia, karena setiap orang itu kan pasti wajib mati ya. Kapan waktunya tidak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan atau mengalami kematian. Dan kematian itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ada orang yang meninggal dunia, kita seorang muslim memiliki kewajiban yang pertama adalah segera memandikan jenazah. Tentu dengan rentetannya ya, kalau sudah meninggal benar-benar diyakini yakin kalau ini menurut kedokteran meninggal, menurut ahli meninggal, maka pertama tutup matanya dan seterusnya itu ya, yang masuk dari segi kewajiban adalah yakni kita mandikan. Memandikan jenazah itu ada syarat-syaratnya. Masih ingat? Ya, syaratnya memandikan jenazahnya itu harus muslim atau muslimah. Jenazahnya harus muslim atau muslimah. Itu sudah, jangan ditulis kalau ini. Kemudian yang kedua adalah jenazahnya itu utuh, tidak boleh bercerai-berai seperti debu, nggak bisa dicuci. Contohnya, kamu tahu ada kecelakaan naudzubillah min dzalik, ada pesawat terbang, ya. Kemudian ada sisa-sisa yang kamu ketahui itu yang masih bisa dicuci, misalkan dimandikan, itu adalah kepalanya. Maka kepalanya itulah yang dimandikan. Untuk yang lain karena tidak bisa, mungkin tidak dimandikan, maka yang ketemu saja itu yang dimandikan. Jadi tidak harus ketemu semuanya, maka sekalipun itu sudah kejadiannya di luar nalar manusia, kejadian kecelakaan itu, tetapi kita sejatinya ya mencari, jangan-jangan masih ada puing-puing atau masih ada sisa-sisa jenazah yang bisa kita tolong untuk dimandikan dan kita urus sesuai dengan syariat Islam. Itu yang sebagai mengingatkan materi yang sebelumnya. Kemudian kalau sudah dimandikan, lalu jenazah dikafani. Kita sudah membahas itu dalam video sebelumnya. Dikafani, mulai dikafani. Setiap kafan itu kan warnanya pada putih ya. Dikafani. Cuman ada aturan-aturan ya cara mengkafani jenazah dan memandikan itu sesuai dengan kaidah Islam. Kalau jenazahnya perempuan, memandikannya juga ahli yang perempuan. Kalau tidak ada perempuan sama sekali ya suaminya. Kalau masih ada orang perempuan di masyarakat itu, perempuanlah yang berhak untuk memandikan. Itu sudah kita bahas dan kita tinggalkan. Oke. Sekarang materi berikutnya adalah simak baik-baik ya. Mensolatkan jenazah. Kenapa kita solatkan? Ya, sangat masuk akal sekali karena jenazah itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mandi saja nggak bisa, pakai baju nggak bisa, apalagi sholat. Dan ini adalah syariat, nggak bisa dilogikakan. Kenapa? Syariat itu adalah baku yang harus diikuti atau dilaksanakan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Nah, bagaimana kriteria kita itu mensolatkan jenazah? Syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya kalau kita tahu bahwasanya mensolatkan jenazah, syaratnya adalah
semua syarat-syarat yang ada pada sholat fardu itu semuanya adalah menjadi syarat dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ini sekarang mensolatkan, ya, mensolatkan jenazah. Oke. Syaratnya adalah yang pertama, apapun yang ada dalam syarat-syarat sholat wajib, ya, sholat fardu, misalkan kalau kita harus syaratnya harus menutup aurat, ya, suci dari hadas dan najis dan seterusnya, itu juga menjadi syarat ini, yaitu syarat yang sama dalam sholat fardu. Saya contohkan tadi apa? Suci badan dari najis, itu termasuk salah satu syarat. Bolehkah kita sholat dalam keadaan najis, masih punya hadas? Nah, dalam sholat fardu juga boleh, maka dalam sholat jenazah pun tidak boleh. Yang kedua, syaratnya adalah jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Sudah dimandikan, dikafan. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya bahwa jenazah harus berada di sebelah depannya atau kiblat, di sebelah kiblat daripada imam atau musolli yang mensolatkan jenazah. Berada di sebelah kiblat. Nah, nggak boleh jenazahnya, kan jenazahnya makmum Pak, bukan makmum kita. Tujuannya bukan mengajak jenazah untuk sholat menjadi makmum, tetapi kita mensolatkan. Ibarat kata begini, jenazah itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, mau mandi dimandikan, mau pakaian dipakaikan, kemudian sholat, ya, kita yang mendoakan dan mensolatkan. Tujuan sholatnya itu adalah diantaranya untuk mendoakan si mayat, karena ini mayat itu sesuai dengan syariat Islam urutannya harus seperti itu. Kalau sudah meninggal, aturan kita harus melaksanakan apa yang menjadi fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah adalah ini. Untuk fardu kifayah diantaranya adalah memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan. Kemudian yang terakhir nanti kita bahas setelah ini, setelah selesai pembahasan. Oke, setelah kita membahas tentang syarat-syarat memandikan, mensolatkan jenazah, maka kalian harus tahu rukun daripada sholat jenazah itu apa saja. Apa saja? Ada yang tahu? Sama, ya, setiap kali ibadah dalam Islam, ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, itu pasti didahulukan dengan niat. Contohnya sholat. Sholat itu harus niat. Niat itu innamal a'malu binniyat. Kenapa? Segala amal perbuatan manusia itu pasti dikaitkan dengan niatnya. Bagaimana niatnya? Kalau niatnya itu benar-benar lillah, maka menjadilah amalan pahala dari amal tadi menjadi diterima Allah. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena memenuhi syarat-syarat kepada jin atau setan misalkan dan seterusnya. Yang pertama adalah niat. Apa setelah niat apa? Iya, takbirnya berapa? 4 kali. 4 kali 3 kali boleh enggak? Bukan, ini adalah rukun. Rukun itu harus dipenuhi. Kalau 3 kali berarti belum sempurna. Bagaimana Pak? Diulang lagi. Karena ini menjadi rukun. Padahal sholatnya fardu kifayah, tapi pelaksanaannya kalau tidak dipenuhi, maka rukunnya sholat yang fardunya fardu kifayah tadi menjadi tidak sempurna. Maka bisa begitu. Ya. Nomor 3 apa? Silakan sebutkan, bagus.
Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dalam segala sholat. Surat Al-Fatihah menjadi rukun, harus tidak boleh ditinggalkan. Rukun itu nggak boleh tidak. Surat Fatihah, baca surat Fatihah nih. Tulisan saya ini bagus ya, apa adanya. Baca surat Al-Fatihah sudah hafal? Kalau nggak hafal teman kalah dengan anak-anak usia SDM itu. Banyak yang sudah hafal surat Al-Baqarah, surat Yasin. Teman Fatihah harus lancar dan kalau dibaca berulang-ulang. Ya. Surat Al-Fatihah dibaca sebagai bentuk rukun daripada sholat jenazah. Berikutnya membaca setelah sholat bacaan Fatihah adalah sholawat. Untuk siapa ini? Sholawat itu dikhususkan untuk siapa? Untuk Nabi siapa? Muhammad. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pak diragukan apa? Tidak, maksud saya bacaan sholawat yang seperti itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu masalah Sayyidina atau tidak jangan dipermasalahkan. Yang penting kamu sholat. Kalau kamu bahas Sayyidina tidak habis-habis nanti. Kita baca yang terbaik buat kita yang Sayyidina, ikuti sama ajaran para kiai-kiai kita ya. Oke, selanjutnya adalah kalau sudah baca sholawat, kapan baca sholawat ini? Kalau baca Fatihah ini setelah takbiratul ihram, setelah mengangkat tangan, ya pastinya tadi pertama baca Fatihah. Letaknya setelah takbir yang pertama, kemudian sholawat setelah takbir yang kedua. Ini takbir yang pertama. Kemudian yang kelima adalah membaca apa? Kita doakan mayatnya kita doakan doa untuk mayit. Sudah hafal belum? Ini kalau belum hafal nanti langsung kita praktekkan. Tirukan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu. Warhamhu. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Nah, tadi ada bacaan hu. Allahumma ighfir lahu. Warhamhu. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Hi itu aslinya ya domir tadi sama. Gak boleh wa'afihi, gak boleh. Aturan dalam bahasa tidak boleh. Wa'afihi wa'fu anhu. Nah, hu itu adalah kata ganti. Maksudnya karena jenazah itu ada dua jenis kelamin. Kalau jenazahnya itu laki-laki maka kita memakai Allahumma ighfir lahu. Kalau jenazahnya perempuan, hu yang terakhir tadi domirnya diganti dengan ha. Ya, Allahumma ighfir lahu. Ini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini diganti menjadi Allahumma ighfir laha kalau jenazahnya perempuan. Warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bagus. Seperti itu ya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
tersingkat dan mudah dihafal. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dibaca setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga. Sekarang takbir yang keempat, yaitu takbir yang terakhir. Takbir yang ini membaca apa? Membaca apa? Yang keras, yang keras. Yang terakhir apa Mbak? Yang terakhir apa? Membaca doa. Ini ya Pak. Takbir yang keempat, kemudian setelah itu membaca doa lagi. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini doa untuk siapa sih? Doa untuk semuanya. Kalau kita baca menggunakan dhamir, nah itu maknanya adalah kita. Kita itu sekalian yang membacakan doa, sekalian mayit, sekalian siapapun ahli baitnya yang ditinggalkan itu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, hu yang kita tulis di sini nanti bisa diganti dengan ha, tergantung siapa si jenazahnya. Kalau laki-laki ya Allahumma fir lahu atau Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Baik, langsung nanti setelah ini langsung kita praktekkan ya. Kenapa? Setelah kita membahas, untuk lebih jelas dan menguasainya, anak-anak harus mempraktekkan bersama. Saya minta nanti perwakilan saja ya. Perwakilan dari cowoknya berapa? Cowoknya 2, ceweknya banyak. Oke, ceweknya saja yang banyak gak apa-apa. Nanti yang kamu jadi imam ya. Gak apa-apa, kita hanya sebagai praktek saja. Bagus, silakan maju ya. Diikuti oleh ceweknya. Ayo ikuti sampean yang jadi makmumnya. Itu 2, 3, 4, 5 saja ini. 6 satu lagi. Sampean. Ikut sama. Oke, langsung kita praktekkan. Kamu madhab ke sini. Katakan sana adalah arah kiblat dan mayatnya ada di sini. Mayatnya di depan kamu. Kamu berada di belakang. 3 dijadikan sok 2. 3 pertama dan 3 kedua. 3 pertama ini harus rapat ya. Baik, langsung saya bimbing langsung ya. Perhatikan anak-anak yang gak maju ke depan, kalian ambil contoh teman-temanmu yang maju di ini di depan. Oke, yang pertama tadi apa? Membaca nih niat. Oke, niatnya kamu baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan saya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati. Kamu imaman lillahi ta'ala, kamu makmuman lillahi ta'ala ya. Makmuman lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala makmuman
Langsung dengar Allahu Akbar. Baca basmalah ya. Surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacanya ya. Bacaannya apa ini? Bacaan surat Al-Fatihah itu sebetulnya tidak dibaca secara keras. Memang tidak dibaca keras. Tetapi ini untuk menjaharkan biar kita memvisualisasikan kepada teman-teman yang daring hari ini tahu bacaan surat Fatihah seperti apa, kemudian cara bacanya tidak dibaca keras. Oke. Kemudian takbir yang tsani atau yang kedua. Bareng. Allahu Akbar. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup langsung. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jenazahnya lagi. Kemudian takbir yang keempat atau yang terakhir, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Coba dengar cara salamnya ya. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wabarakatuh. Dengan salam sempurna, beri salam, tangan jatuhkan bersama, diikuti dengan menoleh ke sana, ke arah kiri, tangan yang terakhir juga dijatuhkan. Coba bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begini ya, teman-teman, anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti daring, prakteknya untuk sholat jenazah sedemikian rupa. Jadi jenazah yang laki-laki menggunakan bacaan Allahumma ighfir lahu. Nah, begitu jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau jenazahnya gaib atau tidak di tempat, misalkan karena kamu berada di Jawa, jenazahnya berada di Kalimantan misalkan, tidak bisa datang ke sana, itu boleh mensolati, tapi namanya bukan sholat jenazah, sholat gaib. Sholat gaib itu bebas. Kamu berada di baratnya Kalimantan kan, Jawa ya, itu berada di depan, ada mayatnya ada di sana, tidak apa-apa, karena kamu tidak berada bersama si mayat. Mayatnya nggak berada di situ, disebut sholat gaib. Itu bebas. Mayatnya di, misalkan keluarga yang meninggal di Saudi ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah, maka sholatnya di sini ya, tidak harus bersama dengan si mayat. Dan kalau mayatnya itu hadir atau mayat yang jenazahnya ada, itu ada dua aturan. Kalau jenazahnya itu perempuan, kalau jenazahnya laki-laki, maka seorang imam itu berada pada lurusnya kepala daripada mayat. Jadi kalau misalkan saya yang jadi mayat itu terlentang gini, kepala saya itu berada di depan pada imam. Berarti begitu kan ya? Kepala saya di sini membujur ke sana. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, itu ada aturan dalam syariat kita. Sholatnya itu si mayat ya, itu berada di tengah daripada imam. Misalkan kalau ini mayatnya perempuan ya, maka
kira-kira tengahnya itu kan apa? Ketika si mayat itu disedekahkan ya, begini, berarti sekitar di perutnya ya. Perut itu berada di depan si imam, ya. Jadi ikut timbang begitu di tengah. Sedangkan yang laki-laki ini juga syariat. Jangan tanya syariat kenapa? Syariat itu sudah baku aturan wudhu seperti itu, nggak boleh diprotes. Kenapa wudhu begitu ya? Gerakannya begitu. Kenapa sholat harus begitu? Itu namanya syariah. Syariah itu adalah jalan aturan yang sudah diajarkan Rasulullah melalui membawa ilmu berikutnya yaitu para sahabat, tapi juga kepada kita. Caranya begitu, tidak boleh dianyang, tidak boleh ditawar-tawar. Jadi seperti itu. Misalkan kekeliruan dalam sholat fatal enggak? Itu tidak menjadi fatal karena bukan termasuk rukun, ya kan? Itu kan bukan termasuk rukun. Rukunnya tadi harus apa? Benar, baca Fatihah, sholawat, kemudian mendoakan imam, kemudian terakhir salam. Misalkan tidak salam begini terus, tiba-tiba langsung Al-Fatihah, boleh enggak? Kurang satu Pak, rukunnya apa? Yaitu membaca salam. Salam itu menunjukkan sholat kita sudah batal dari tempat semula, dari sikap kita yang sholat itu harus khusyuk dan tumanina. Tetapi kita ketika salam, maka salam itu gerakannya seperti orang gerak-gerak. Ini itu membatalkan sholat. Gerakan salam itu mengakhiri sholat. Gerakannya yang menggerakkan anggota badan. Makanya kalau dalam sholat itu gerak-gerak seperti itu. Nah, di tengah-tengah sholat begini ini, boleh enggak? Enggak boleh, kamu batal sholatnya. Belum salam sudah batal. Mau sholat kok geleng-geleng. Sholat jenazah Pak, enggak apa-apa kan fardu kifayah. Sholat itu enggak ada makna, tidak sempurna. Gerak-gerak itu. Bisa dipaham kira-kira? Nanti kurang paham bisa dibuka lagi bukunya atau nanti ikut mengintip ya. Mengintip ini. Nah, ada adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah bisa melihat dan sana kalau ingin buka silakan biar paham dan bisa melihat wajahnya sendiri-sendiri. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu teman-teman yang melakukan ya. Ayo. Baik. Berapa durasi kita saat ini? 27. Oke. Kita cukupkan untuk pembahasan kali ini sudah 27 menit. Kamu ya? Masih pause atau? Masih, Pak. Masih. Jalan. Oke. Nanti saya editing ya. Baik. Anak-anak sekalian, begitu tadi ya pembahasan kita tentang cara pelaksanaan sholat jenazah. Dan sholat jenazah itu sangat mudah sebetulnya. Mudahnya bagi orang yang menjadi makmum. Nggak mikir itu nanti gerakan saya salah atau tidak, karena dia harus mengikuti imam. Cuma mengikuti imam saja. Imam Allahu Akbar, memang harus kita tahu bacaan setelah takbir itu apa-apa harus kalian ketahui, sehingga ketika kita melaksanakan sholat jenazah itu nggak blank. Ini yang dibaca Pak Imam apa sih? Saya kok heran, kok nggak ada suaranya. Memang sholat jenazah itu nggak seperti sholat Jumat di siang, tapi sholat Jumat itu dibaca keras, tapi kita tidak, sholat jenazah tidak. Kemudian, oh ya, yang saya hampir lupa, setelah ini nanti apa? Cara mengerjakannya, cara mengerjakan sholat jenazah ini pula menjadi catatan kesuksesan dan ketuntasan belajar kalian. Jadi masing-masing harus bisa mempraktekkan cara melaksanakan sholat jenazah. Dipraktekkan ya di depan kamera begitu, dibuat video yang sesingkat-singkatnya, kemudian kamu nanti bisa kasih Pak Yusuf untuk hasil pelaksanaan prakteknya. Karena ini harus bisa ya. Kamu nanti suatu saat akan jadi Pak Kiai, akan mengimami, akan jadi umarok, akan jadi pemimpin di masyarakatmu. Gak mungkin kita akan digeser oleh yang muda-muda, karena kita nanti juga akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut. Pak Yusuf meninggal, tinggal kalian yang menjadi penerusnya. Jadi kalian harus belajar cara mengawali jenazah, ya,
cara memandikan jenazah, karena jenazah wanita yang tepat memandikannya adalah seorang wanita. Biar nanti tidak seperti kasus kemarin. Ya, jangan begitu kasihan. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga harapan Pak Yusuf anak-anak dapat memahami dan menyimak dengan baik ini, dapat yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Belum ada tugas karena materi kita tinggal sedikit, yaitu tentang etika berziarah atau bertakziah, kemudian etika ziarah kubur. Itu Pak, jenazah kalau sudah disolatkan diapakan Pak? Masa dibiarkan? Jenazahnya akan kita makamkan secara Islami, dan itu kita bahas khusus, tidak mungkin pertemuan hari ini tidak tutup, maka nanti dibuatkan sesikan mungkin ya. Karena saya mengajar, jadi pembahasannya harus panjang lebar. Kalau daring paling cukup cuma 5 sampai 10 menit itu maksimal bisa paham. Oke, Nana, kita tutup pembahasan kali ini dengan membaca Alhamdulillah, semoga berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila liqa ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.